Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pelatihan pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul modul pembelajaran PAUD. Nah, ini ada sekilas biodata saya. Nama saya Dian Ardiani SPDI. Saya lahir di Demak tanggal 19 Juni tahun 1993 dan sekarang saya menetap di Desa Mlowetan, RT 3 RW 4, Kecamatan Ijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dan saya posisi sekarang seorang pendidik di TK Rahayu, Ijen, Demak, Jawa Tengah. Nah, adapun tujuan materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mampu merencanakan strategi pembelajaran yang terdiri atas metode-metode dan urutan langkah-langkah yang akan diikuti untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mampu menggunakan model pembelajaran sudut, kelompok, area, ataupun sentra di satuan PAUD. Yang ketiga, mampu menata lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik cara belajar anak usia dini. Yang selanjutnya, mampu merancang pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Oke. Nah, sebelum kita kupas materi pada pagi hari ini, apa sih yang disebut dengan model pembelajaran? Silakan teman-teman yang ingin berpendapat. Ya, silakan. Baik, menurut saya model pembelajaran adalah gimana ya, bentuk atau tempat menjadi suatu pembelajaran. Kan tadi ada area, ada sudut, ada sentra. Begitu menurut saya. Oke, baik. Benar sekali, model pembelajaran yaitu kita buka slide selanjutnya. Bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang di dalamnya meliputi strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Nah, jadi strategi, pendekatan, metode, dan teknik itu satu gerombol gitu ya, yang dinamakan dengan model pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis model pembelajaran di satuan PAUD. Yang pertama ada kelompok, yang kedua ada sudut, yang ketiga ada area, yang keempat ada sentra. Nah, yang ini kelompok, ini itu dulu, masih zaman dulu sebelum K13. Sudut juga malah lebih dulu dibanding kelompok. Yang sekarang itu lagi ngetrennya area dan sentra. Area itu biasanya ada di TK karena keterbatasan gedung, dan yang sentra itu biasanya ada di KB ataupun PAUD. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang model pembelajaran berdasarkan area atau minat. Nah, filosofi model pembelajaran berdasarkan area adalah seperti berikut. Yang pertama, melibatkan anak secara alamiah dalam proses belajar. Jadi ketika kita menggunakan area, anak itu lebih lebih bisa mengasah imajinasinya dan lebih bisa mengeksplor apa yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya secara alamiah. Jadi guru tidak mendoktrin, kamu harus buat kayak gini, nanti kamu buat ini ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, ini kelebihannya area itu di sini. Jadi bisa mengasah anak sesuai alaminya atau sesuai bakatnya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan dirancang secara cermat dengan menggunakan konsep tahap demi tahap, mendorong anak untuk bereksplorasi, mempelopori, dan menciptakan. Nah, ini sesuai dengan taksonomi Bloom yang ada C6. Menciptakan ini tingkat tertinggi C6. Dan mempelopori dan bereksplorasi. Nah, jadi kita biasanya di area itu kita menggunakan sesuai tahap usia ya, sesuai usia. Jika usia 4-5 tahun, kita sesuaikan dengan STPPA-nya, perkembangannya sampai mana, lalu kita buat ragam main atau aktivitasinya sesuai dengan tahap usianya. Kalau dulu kita pakai
klasikal pakai majalah lembar kerja LK itu kan yang bisa dan yang tidak bisa, yang usianya sudah cukup maupun belum cukup, tetap bukunya tetap satu itu. Kalau kita pakai area, kita bisa mendiferensiasikan atau menggolongkan ini anak yang sudah bisa, ini yang belum, dan ini yang sedang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam menciptakan lingkungan dan menyediakan bahan ajar, guru menggunakan pengetahuan yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, ini yang sesuai kita merujuk ke nomor 2. Kita menstimulasi anak itu sesuai dengan perkembangannya di STPPA. Ya gitu. Jadi kita tepat sasaran. Tidak hanya membuat kegiatan yang bisa dimainkan anak, tapi kita juga menstimulasi perkembangan usia anak. Selanjutnya ada peran guru adalah menyusun tujuan yang sesuai bagi masing-masing anak secara individu dan kelompok. Yang bertujuan tentu yang pertama menanggapi minat anak. Nah, saya yakin teman-teman sudah bisa menstimulus minat anak dan bisa memverifikasikan anak ini yang suka musik, ini yang suka baca tulis, ini yang suka fisik motorik. Nah, ketika kita sudah tahu minat anak di mana, melalui area ini kita bisa menciptakan ragam main sesuai minat anak. Yang selanjutnya, menghargai kelebihan dan kebutuhan setiap anak. Melalui area ini juga kita bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Ketika anak tidak suka dengan menggambar, kita bisa masukkan ke area seni, menggambarnya dengan cara yang lain, entah menggunakan cat warna atau menggunakan picture painting atau menggunakan yang lain. Jadi kita tidak berpatok dengan mewarnai menggunakan pensil warna. Nah, selanjutnya menjaga keingintahuan alami anak untuk bertahan hidup. Nah, kita stimulus dari sekarang, 20 tahun yang akan datang kita akan memanen hasil stimulus kita. Contohnya ini, menjaga keingintahuan alami anak. Ketika anak dihadapkan dengan area balok itu mau dibuat apa, mau disusun seperti apa. Nah, minat anak itu bisa terbuka dari situ dan mereka bisa berekspresi sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Selanjutnya ada mendukung pembelajaran bersama. Melalui area juga kita bisa memupuk atau menimbulkan rasa gotong royong, kerjasama antar anak. Jadi anak tidak merasa individu, tidak merasa insecure kalau dia aku nggak bisa itu. Kalau dia mainnya rombongan atau orang banyak, pasti ada tutor sebaya. Temannya nanti tak warai, aku bisa ini kok. Kamu jangan sedih ya, nanti tak bantu. Ya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam area. Jadi area ada 9, yaitu yang pertama area agama. Area agama ini berisi tentang kegiatan keagamaan kita. Kalau kita orang Islam, berarti di sini kita nanti ada mengaji, menulis huruf hijaiyah, membaca doa-doa pendek dan lain-lain. Sholat, wudhu, dan ada di sini. Selanjutnya ada area bahasa. Area bahasa ini kita mesti urus untuk perkembangan bahasa anak. Sudah sampai mana STPPA-nya anak? Apakah sudah sesuai atau masih kurang atau sudah maksimal? Selanjutnya ada di drama. Drama ini main peran. Nah, jadi anak itu kita stimulus dengan cara berdrama atau bermain peran agar anak bisa menumbuhkan psikososialnya terhadap orang lain. Selanjutnya ada gerak dan musik. Nah, di sini area untuk menstimulus anak yang suka gerak dan musik atau senam atau apapun itu di sini. Selanjutnya ada seni. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, seni itu banyak sekali dan tidak hanya mewarnai menggunakan krayon dan pensil warna, tetapi kita juga bisa pakai yang lain. Nah, itu ada di area seni. Selanjutnya ada area balok atau area pembangunan. Di sini berisi balok dan teman-temannya, ada potongan bambu, ada stick es krim, ada Lego, ada lain-lain yang bisa membuat konstruksi, kegiatan konstruksi di sini. Selanjutnya di area matematika. Nah, kita ajarkan anak-anak di area matematika ini area untuk operasional
ada mengukur, ada seriasi, ada macam-macam di sini, matematika yang berbau dengan angka atau numerasi. Selanjutnya ada di sains ini atau IPA. Jadi di area ini kita mempelajari tentang gejala alam, atau bisa ya warna merah sama hijau dicampur jadi ungu atau sebagainya, itu ada di sains. Nah selanjutnya ada membaca dan menulis. Nah ini untuk belajar untuk keaksaraan. Di area ini kita akan belajar tentang keaksaraan. Jadi kita pusatkan keaksaraan ada di sini, lalu stimulasi untuk bahasa ekspresi dan resep ada di sini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak, maka akan saya sampaikan tugas individunya. Tugas individunya yaitu silakan nanti teman-teman buat penataan area di lembaga masing-masing. Boleh difoto, boleh di video dan dikirimkan ke link Google Drive yang akan kami sediakan. Sekian dari saya. Sebelumnya saya ingin tepuk angin, hus-hus, was-was, wes-wes, hea-hea. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.